saat di klasemen pertama. Ingat, facing the giant dengan mentality bisa membuahkan hasil. Ini bukti kalau dua match kita di duanya adalah game 3 Israel. Oke, sabar. Aku mau coba ambil storyline yang menarik dari akhir minggu yang kedua dulu nih. Oke. Di awal minggu yang ketiga lebih tepatnya, atau di akhir minggu yang kedua. Itu kebetulan Rebellion dan EVOS Glory belum pecah telur. EVOS Glory akhirnya pecah telur melawan Alter Ego. Rebellion banyak yang menggadang-gadang akan pecah telur ketika melawan Alter Ego, tapi ternyata skornya 2-1 untuk Alter Ego. Dan sekarang mereka berada dalam keadaan match point yang memungkinkan sekali bagi mereka untuk sekali lagi punya kesempatan memecahkan telur untuk pertama kalinya. Bahkan gak cuma melawan tim Alter Ego, tapi melawan langsung puncak klasmennya dari regular season sampai minggu ketiga kemarin. Tapi gue lihat dari draftnya, gue suka sih dari Rebellion karena dia lihat hero yang efektif banget di game kedua tadi, dan dia nggak mau sampai masuk ke dalam fase ini, dia ambil langsung deh. Tapi Roger muncul akhirnya. Wow, tapi ini kayaknya Roger yang menjadi sebuah pelajaran penting ya, karena melihat bahwa Harit sepertinya bukan menjadi jawaban walaupun di MPLPH benar-benar jadi priority. Lagi-lagi, setiap region pasti punya metanya masing-masing, setiap region pasti punya opsi prioritinya masing-masing. Dan lihat, ketika udah menunjukkan transaksi ini adalah penentuan untuk mereka bisa membalikan keadaan. Tapi dengan pick ke arah Harit yang ketiga ini masih oke, karena mereka bisa menutup Karalunok. Itu dia, menutup Karalunok, sama lagi berada di second pick, draft pick, yang dari tadi sempat kita pertanyakan akhirnya menemukan titik terang bagi Coach Far dan Rebellion. Mereka akan sangat kuat sekali, terutama ketika Haritnya nanti akan bebas tanpa ada gangguan sama sekali. Iya sih, Lunox doang paling ya salah satu hero yang enak lah bisa dibilang match up sama Harit. Kalau dilawan sama Mars, iya jatuhnya bakal defensif juga ketika ketemu sama Harit. Tapi bukan berarti nggak mungkin juga. Iya. Karena beberapa kasus juga ada yang sering kayak hero powernya Kari itu bakal langsung ngambil ke arah Kari. Dulu sering banget sama Liquid dari Kabuki. Dia kalau lawan Harit melawan apa dia Kari. Ya ditambah lagi buat sekarang kalau misalkan kita ngomongin Rogernya, kalau ditaruh di gold lane ini baru keputusan yang tepat nih. Kalau seandainya memang dari Eman itu butuh Thunderbelt-nya. Oke, tapi kalau di sisi selanjutnya kali ini kita juga masih belum tahu kalau misalnya akan ada di arah gold lane atau tidak untuk dari segi Rogernya. Iya sih, match up Harit sama match up Bennett. Kayaknya di jungle lebih oke gak sih? Karena kalau nggak dia harus cari hero lain dengan match up Bennett, high mobility. Jujur buat gue agak susah, kecuali mereka mau Lancelot. Lancelot, Enggak sih, tapi berat loh deh. Tapi yang paling possible untuk hybrid build itu emang Lancelot sih buat sekarang. Dibandingkan hybrid ya Assassin. Ya dibandingkan hybrid Lancelot, mending sekalian kayak Bane gitu dia main kalau mau. Tapi Maksud Bane gua buat melawan ngejar Benedetta ya. mobilitas gitu loh. Iya ya, masalahnya Bane lawan Benedetta kayak dia hero jalan kaki. Dia masih bakal kesulitan banget kalau terkena Alecto Final Blow. Atau enggak mereka tetap pakai Roger, sampingnya adalah hero yang bisa mobilitas. Jangan sampai menurut aku kayak dipaksakan untuk junglernya bermain dengan Lancelot, akhirnya dia gak punya jiwa di arah mid game-nya. Moskov kah? Gak ada power di arah mid game-nya, late game-nya malah flop, Benedettanya enak banget, cuma bisa di catch up mirroring aja. Wah, tapi jadi kalau malah gak Moskov, berguna gitu loh. Kalau Moskov malah aku merasa laning jauhnya agak sedikit terancam juga loh. Benedetta lawan Itu yang Moskov gua bilang. itu bakal berat banget sih Makanya untuk Bennett Eman. kasih Roger gold, dia ambil Assassin kembali. Nolan kah? Nolan, Atau Joy? aku sih nggak terlalu suka Joy kalau lawan Harit ya, karena itu akan memudahkan Harit dengan Chrono Dash yang dia miliki. Karena target ke Joy akan sangat mudah sekali dan deliver damage-nya juga akan ngedeny shield dari Joy itu sendiri. Berarti balik ke Alpha dong? Boleh banget sih kalau ke Alpha. Atau dia punya jawaban lain. Dan itu dia Kaja yang sempat kita sounding udah di game yang kedua beserta Beatrix agar memastikan kalau dia bisa menang melawan Harit di late game-nya nanti. Ya, aku lebih suka Roger Jungler. Karena kalau misalnya dia paksakan pakai Lancelot, kasihan bro, berat mid game-nya, sumpah. Dan jangan lupa efek suppress dari Kaja ini nggak bisa didodge dengan an eye for eye. Tetap ketarik dan damage-nya tetap kena. Itu setelah patch terakhir an eye dirubah, itu nggak bisa nahan dari Divine Judgment ataupun dari Bloodhunt. Iya, itu dia. Balik lagi suppress cuma hanya 2 lane. Kita akan coba lihat apakah Bigetron mampu membersihkan
yang sudah menempel di game yang kedua. Apakah mereka malah kepleset dengan karena licinnya permainan dari Rebellion? Tapi super robot di cover super time. Super robot. Super robot Supriyadi. Wow, Beda ya? bukan beda. Beda. Ya tapi ngomong-ngomong super team, apakah memang facing the giant hanya butuh mentality? Karena terbukti tadi Dewa di match yang pertama melawan Anticonic mereka gak gentar sama sekali. Di match yang kedua Rebellion juga menunjukkan bahwa mereka masih percaya diri dengan draft yang hampir serupa seperti di game yang kedua ketika mereka mencuri poin melawan di Alpha. Yes, tapi berbeda dari pihak Bigetron-nya, B. Apakah mereka berhasil reset? Apakah masih overconfidence? Kita akan lihat dan kita akan buktikan semuanya di game yang ketiga. Game ketiga milik siapapun. Game ketiga, apapun bisa terjadi. Karena ini dia, FPL Indonesia Season 14. Mana tepuk tangan aja. Let's go to the lane of down. Match up antara Beatrix dan juga Harit. Gua lumayan bilang not bad sih. Daripada dia carry yang range-nya nggak sejauh dari Beatrix. Di kondisi yang agak under pun masih ada Renner untuk menangin dari range-nya. Ya dan di late game-nya kita harus tahu bahwa memang Nibiru akan menjadi jawaban dari Harit. Even Harit punya shield. Dia akan cepat hilang shield-nya ketika berhadapan dengan Nibiru dari Beatrix. Apalagi di KH jadi B. Ini combo seperti orang yang duduk di kursi sebelah kiri. KB, Kaja Beatrix. Kaja Beatrix ya ditarik dengan Divine Judgment lalu dilemparkan dengan dari Bennett Rage. 2000 damage fix masuk pasti. Minimal. Minimal banget itu. Belum ditembak ini ya, biru. Tapi lihat, Super Ken Dapat tuh. kayaknya dia agak cukup lebih agresif dibandingkan game sebelum ini. Mungkin dia agak sedikit mengamuk juga ya nampaknya ya. Ketika di game sebelum ini, kalau bisa kita lihat, Super Ken itu lugu banget loh, nggak berdaya. Fear of Alpha-nya untuk defensif, kabur, udah itu doang. Ya, charge-nya nggak ada yang bener-bener ofensif ya, hanya untuk defensif saja. Tapi untuk sekarang, karena ada Trill juga, terbantu banget untuk Super Ken melakukan farm melempar. Sementara malah Ryota nih, yang lumayan terancam. Tidak mendapatkan level yang keempat. Untungnya masih ada satu monster jungle yang tersisa, sehingga dia bisa mendapatkan Electro Final Blow. Tipikal dari aksi. Kalian keduanya rata-rata Older's Breaking. Pakai Tigreal pun gitu tadi. Pasti rotasi yang dicari. Karena mungkin dia ingin bermain di area river untuk menguasai juga penguasaan mapnya. Karena area bush adalah kunci untuk Jawhead. Oke, dan lihat itu Eman dengan tembakan dari birunya Jam. berhasil membuat net agak sedikit kepusingan. Tapi para pasukan dari tim Bigetron mereka sudah mengungguli dari segi gold. Nggak terlalu banyak, berarti tandanya ada dua laning yang menang kali ini. Ini lumayan banget ya untuk awal. Tapi lihat dari Turtle, gangguan dari Ki. Ini bahaya banget sampai bikin Ryotanya setengah darah loh. Iyalah, apalagi Benedetta, damage. Aduh, itu kan pasti menjadi hero yang sangat lembut. Tapi Ryota ingat, dia punya Lesa Pano Block kalau mau masuk. Dia punya juga Knife for Knife dan Super Ken. Dipaksa dengan flicker yang sudah cut. Itu untuk dapatkan satu tapi Ejector dan Retribution dan poin. Berhasil melakukan first blood untuk melepaskan dia Rebel. Lihat mengamuk. Lihat dengan tanduk yang terlalu tajam di sana. Mencoba mendengar dengan satu point kill. Dan akhirnya berhasil. Moreno is coming. Ki masih coba kabur dari satu star Ryota. Dan lihat Retribution dan pause. Oh, Nampaknya ada sedikit pause dan lihat kondisi Super Ken sampai di flickerin. Dan itu tugas Scarf yang selalu dia lakukan. Dalam kondisi apapun dia menjalankan jobnya dengan baik dan benar. iya, pemegang Retribution memang harus di zoning oleh XP Laner dan Roamer. Itu akan memudahkan pengguna Retribution di tim kita untuk mendapatkan Retribution Barrel. Ternyata di game kali ini, terlihat terutama di game yang ketiga, di objektif barusan. Itu adalah lontaran ejector yang manis juga ketika Electro Final Blow-nya sempat connecting ke area Turtle. Langsung instant kill juga dan terbukti memang angka dari level hanyalah sekedar angka yang memang bisa dikontes. Yota bener-bener punya mentalitas tersebut. Ya, ditambah lagi kita lagi technical break, ya kan? Kalian bisa technical break, jangan bete karena break dengan kami. Mantap. Ya, es krim kesukaan gue nih sekarang nih. Yo, Parah. Unlimited stok di belakang itu. Wah, tapi kita akan ngeliat juga nih dari highlightnya untuk Turtle Fight tadi. Iya. Pas banget Rogernya lompat deh. Bener-bener. Langsung dilompatin balik. langsung di follow up intinya ya. Apalagi ini bener-bener kayak langsung level 4 juga dari X-Wing-nya sehingga dia punya sama charge juga. Ini sangat wajar untuk sedikit buying time agar nanti dia masih bisa untuk kembalikan keadaan. Tapi dengan adanya objektif satu
pertukaran barusan. Aku yakin kalau memang di-convert semuanya Rebellion udah pasti akan lebih untung. Karena mau gimana pun itu adalah poin kill. Ada juga lead of down. Langsung kembali. Tapi di meta sekarang memang bener berarti ya. Setup dari Turtle yang nge-contest itu yang akan lebih enak daripada Iya. yang nge-setup. Karena dia nggak perlu repot-repot kan mungkin megangin zoning dan segala macamnya, sehingga mau nggak mau retake adalah tempat yang tepat untuk bisa memaksimalkan bagaimana pundi-pundi objektif, apalagi untuk sekarang yang bisa nge-zoning itu lumayan banyak loh. Ada Teris lah, even dengan Flicker. Oke, gagal. Masih terlalu jauh. Tapi emang penalti dikeluarkan oleh sosok belum. Coba memperhatikan pergerakan dari sosok TPK terlalu banyak soft skill yang keluar. Nampaknya gagal kali ini. Super Key harus lebih aware. Harus lebih tahu mana target utama mereka. Karena kondisi yang terlalu banyak keluar skillnya menandakan Turtle kemungkinan besar ada di tangan dari Rebellion. Mahal banget sih. Mahal. Gak ada flicker dari satu-satunya pick over yang dimiliki sama Bigetron juga mengandalkan dari Super Loop. Mungkin bisa jadi satu-satunya jawaban untuk mereka. Ya apalagi buat sekarang setupnya Turtle-nya akan coba untuk di secure dulu dan Skypiercer Eman langsung. Nah makanya tadi mungkin kalau misalkan kena Divine Judgment-nya akan lebih cepat sepertinya untuk mendapatkan bagaimana Skypiercer. Oke, Ejector kalau pas percaya terbilang bersama dengan hanya Eman menyelamatkan dan Alex teman peluangnya miss. Lakukan pembelak keluar tapi lihat dia terperangkap di depan sana. T-Fight terlalu besar. Aurora mencoba untuk menghentikan sedikit pergerakannya, tapi free hit dari seorang Eman. Skypiercer yang menyala. 2 poin kill didapatkan dan 2 poin kill yang membuat Skypiercer Eman akan lebih tajam nantinya dan spray down gagal. Red menjadi shot point. Mid masih mau lebih dan Super Low gagal dimakan, bahkan outplay di tangan Eman. Iya, bait just baik dari Super Look yang darahnya udah langsung hilang. Gila. Tiba-tiba bisa mancing sampai range dari Kiki dapat. Lihat dong Skypiercer-nya nyala, Mo. 3 stack ya, 30 3 stack. Ini 3% lethality evac. Tambah dengan 4% dari awal, tapi Eman dalam ancaman. Eman dalam ancaman, dilempar begitu saja. Lihat fokus Eman, dia tahu dia gak harus flicker karena shutdown sudah dapatkan, tandanya berkurang kali ini untuk Skypiercer yang dimiliki. Yes, hilang 30% ya. Ya. It's okay. Batrix akan tetap jadi Batrix sih menurut gua. Dengan burst damage-nya itu ya tambahan aja hitungannya kan. Dari persenan HP Skypiercer-nya. Tapi yang jadi masalah, mungkin gua ngeliat dari beberapa setup yang kurang matang lagi dari Bigetron. Lagi-lagi ya di Selalu objektif show terutama. banget, Be. Ya, di objektifnya yang paling penting sebenarnya. Apalagi sekarang matnya rating lagi nih. Magic Shush, dia juga punya satu buah Stardom Set. Super Ken akan kita temukan nanti ketika terdengar dari mic check karena emang Super Ken Iya, berada nggak sih? dalam keadaan lose condition dua Dua kali kali. tumbang soalnya. Dua Dia kali. butuh gak cuma kata fokus sih seperti yang tadi Lim bilang, tapi aku lebih setuju Sabar sabar. Chapman menjaga pelan sama Skemi dan bahkan berhasil berkali switch spray down. Tembakan peringatan, jangan pernah ambil lagi tim kami karena lihat 2 poin kill yang sangat berarti sebelum ini sudah dimainkan. Dengan coba blok clear up ini bahkan don't run walking, tapi kali ini berubah jadi don't run bull. Wow, masalahnya itu instan banget loh. Bukan instan, gak nafas sama sekali, bahkan gak sempat eye for eye. Ya, kayaknya lagi-lagi ya pemilihan untuk dia bermain dengan pasif terlebih dahulu itu adalah sebuah mistake. Dan kita tahu sendiri, kalau melawan 3-4 pemain, alangkah baiknya Ryota memang memicu untuk an eye for eye terlebih dahulu dibandingkan dengan dia memicu untuk tim fight. X-Wing terperangkap kembali, I'm offended dikeluarkan, down run, blue bull kali ini, tapi nampaknya Ren Rapati dari Eman masih terlalu jauh. Bukan don't run walking, don't run blue bull. Kalau yang tadi dari Don't Run Ryota, yang ditangkap Ryota soalnya Kan kan. blue bull. Benar, dan akhirnya setup kembali dilakukan. Dan ini dari tadi menjadi masalah, Be. Ya tapi nggak masalah nggak sih? Bigetron udah berkali-kali ngelakuin setup tapi di take over terus. Dan itu dia retributionnya dari Super Ken. Dia gak mau berhasil mendapatkan dari seorang Ryota. Dengan adanya suppress dari seorang KYY yang kembalikan ada Bang X-Wing. Immortality gak akan ada nyawa untuk seorang Cowhead. Dan 2 poin kill. Eman dikasih makan banyak banget. Ini dia, Fat Eman. Wah, Eman udah marah-marah nih ya. Beda sama game pertama di mana Eman cuma bisa Eman marah-marah. farming. Dan sekarang mereka langsung nunjukin tarik dari robotnya yang kelihatan banget tajam. Gak ada immortal untuk X-Wing. Ya, sistem dari robot yang sudah di patch lagi nih, terutama ketika ngomongin early game di mana Eman lihat damage-nya. Renner Rapati yang tidak berhasil mendapatkan point kill, tapi Renner Rapati from Eman. Ya, tapi semakin lama stack dari Skypiercer-nya makin tinggi, itu akan makin mudah loh untuk one shot dengan Renner Rapati. Iya, hilang seperempat HP aja sekali tembak Rainer apa tuh? Kayaknya tumbang di kolom net.
Ya, buat sekarang harusnya ini akan menjadi momentum bagi Bigetron Alpha. Unggul 4000 gold. Mereka tinggal mencari gimana mereka bisa menjalankan pick off-nya. Apalagi sekarang Ki ready dengan Flicker Divine Judgment. Satu kali tarikan bisa menghilangkan member dari Rebellion. Itu dia dengan adanya Cars Flicker for defensif, tandanya nanti tidak akan ada, tapi lihat Superlook masuk terlalu dalam momentum. Play Reza tembakan peringatan dari seorang Eman berhasil membalikan kembali keadaan. Superlook, what the moment from Superlook. Counter setup dari Super Luke tadi yang menghasilkan 2 point kill. Cukup manis dan ngebuka lagi sekarang inner turret tanpa Lord bahkan. Oh no way, Superlook itu adalah tindakan pura-pura terperangkap, tapi ternyata dia menimbulkan hasil yang maksimal. Pura-pura gaming. Wah, satu pura-pura yang pernah terjadi. X-Win! Oh, headshot! X-Win! Masalahnya dia berada tepat di depan dari Nightmare Spawn. Dan kita tahu Nightmare Spawn itu akan memberikan informasi bagi Eman. Tambah lagi 1 stack dari Skypiercer. 1% threshold HP yang membuat nantinya Skypiercer ini makin lebih mengerikan di mid game. Wah, ini begitu expect sih dengan temponya mereka. Beberapa kali kesalahan dari setup 2 turtle awal dibayar lunas. Early mid-nya emang gak bagus, tapi Lihat mata di KYY, man! Hilang instan penetrate. Hujan roket yang diberikan untuk seorang Iman yang terbantai di game yang kedua. Ternyata mereka mengamuk nampaknya. wah, ini harus cepat banget resetnya. Kembali ke job desk masing-masing. Ryota udah terlihat langsung kontrol dari satu bola ini jauh di bagian bawah. Defensif dan winning condition dari Rebellion sendiri terbuka dari split push juga ya. Ya, Oke. split push adalah salah satu tempat ya untuk nanti teman-teman dari Rebellion bisa menjawab hal tersebut. Tapi ini emang nggak diduga-duga sih. Bener-bener the real pria misterius ya. Kepick off ke depan tapi dibalikin dengan adanya satu ammo vendor flicker. Pria yang sulit ditebak. T5. Ada T5 terlebih dahulu. Nampaknya dengan adanya Superlook nggak ada, hilang. Summon Force, tapi Superlook hilang begitu saja. Damage yang tidak kita lihat. Sedikit ada replay. Keren pasti from Meman! What the radar pasti from Meman berhasil mendapatkan satu poin kill dan solo. Gak ada jawaban untuk high ground defender. Tapi lihat di bottom lane, mereka sedikit terhambat dengan ada minion dan sangat slow push untuk Bigetron Alpha. Wah, metode yang berjalan dengan baik. Slow push dari Lordnya, ngeproduksi super minion terus-menerus dan mid yang akan dipaksa. Sekaligus nungguin super look-nya untuk kembali lagi karena T5-nya 4 lawan 4 kali ini. Oh, damage terlalu sakit. Oh, Rena Rapati from Meman. Sakit di depan muka meledak. Langsung dengan Lordnya masih seger bahkan. Tapi lihat mata di KYY di depan sana menjadi pilihan utama. Damage kan Sorcello masih ada pasif. Tapi lihat oleh tempat belum bisa untuk menghentikan pergerakan dari seorang Lord. Tapi nampaknya dari Eman terlalu kuat dan wipeout. Sang raksasa masih terlalu kuat. Bertengger